Desa Nganan Lingsir. Langit siang itu, di kampus Institut Seni Nusantara sedang cerah matahari, mulai bersinar sedikit terik. Tampak beberapa mahasiswa lebih suka berada di ruangan kelas yang ber-AC atau memilih duduk-duduk di bawah pohon rindang yang banyak tersebar di halaman kampus. Begitu juga dengan Prima, seorang mahasiswa seni rupa dan desain semester 7. Dia tampak duduk di bangku taman depan gedung seni rupa itu sambil asyik melukis sesuatu. Tangannya memegang pensil arang yang sudah hampir habis, menggores kertas sketsa dengan cepat. Goresan wajah seorang wanita, senyumnya yang manis, matanya yang teduh, semuanya tampak hidup di atas kertas. Wanita itu adalah Lara, seorang mahasiswa seni tari yang hampir setahun ini menjadi kekasih Prima. Prima memang memiliki bakat menggambar sejak kecil. Dia suka menggambar apa saja, dan itu jugalah yang membuat dia nekat mengambil kuliah jurusan seni rupa dan desain. Jurusan yang jelas-jelas ditentang oleh kedua orang tuanya. Mau jadi apa kalau lulus nanti? Memangnya dengan melukis bisa kaya? Kata ayah Prima saat itu. Jelas bisa dong ya. Banyak kok pelukis-pelukis yang karyanya dihargai satu lembar sampai puluhan bahkan ratusan juta. Debatnya saat itu. Iya, tapi berapa banding berapa? Yang kere itu lebih banyak. Kenapa sih gak ambil jurusan ekonomi atau manajemen saja, yang jelas-jelas lulusannya dan gampang nyari kerjanya? Potong ayahnya. Prima gak ada minat di ekonomi ya. Dan kuliah itu kan masalah feeling. Aku gak mau kuliahku berantakan hanya karena aku malas belajar. Apa yang gak sayang uangnya buat biayain aku kuliah? Akunya malah malas-malasan. Sangga Prima lagi. Wes, boh Prim, sakarepmu. Terserah kamu. Kamu sudah besar, hidup-hidupmu, kelak kamu sendiri yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau sampai ada apa-apa, jangan pernah salahkan ayah. Kata ayahnya menyerah. Bisa nggak sih sehari aja kamu nggak nggambar muka aku? Terdengar suara seorang gadis yang membuyarkan lamunan Prima. Dia adalah Lara. Lara muncul dari belakang sambil membawa segelas es kopi susu. Dia lalu menyodorkan gelas tersebut kepada Prima. Prima hanya tersenyum kecil. Gak bisa, wajah kamu selalu muncul di otak aku, bahkan waktu aku tidur. Jawabnya sambil menerima segelas es kopi dan mulai menyesapnya. Rasa dingin mulai menyegarkan tenggorokan Prima yang mulai kering karena matahari yang bersinar semakin terik. Gombal, saut Lara sambil duduk di sebelahnya. Tapi aku suka sih. Senyumnya kemudian, tak lama kemudian, Hendra, sahabat Prima, anak asli Jakarta, datang menghampiri sambil menyeret kaki dengan bermalas-malasan. Rambutnya yang gondrong, khas anak seni rupa, tampak sedikit berantakan, dan kaosnya yang bergambar I'm not lazy, I'm on energy saving mode terlihat makin belel dari biasanya. Bro, fix ya, semester ini udah mau habis dan gua kagak mau lagi liburan cuma tidur-tiduran doang di kos-kosan, kata Hendra sambil menjatuhkan diri di rerumputan. Otak gue udah hampir mendidih. Gila banget, judul skripsi gue ditolak mulu sama pamanan. Kayaknya gue kudu liburan nih biar kagak makin stres. Ayolah, kemana gitu, yang sepi, yang adem, ya yang instagramable gitu deh, tapi gak banyak turis, biar rileks lagi pikiran gue. Nanti semester baru nanti. Prima dan Lara saling pandang sejak awal semester. Mereka memang sempat ngobrol santai tentang rencana kabur sejenak dari padatnya tugas dan jadwal kuliah, tapi belum ada yang serius membahasnya. Lara menyesap kopinya. Emangnya mau kemana? Bali. Bali. Itu udah kayak Jakarta cabang kedua, Ra. Udah kayak mudik gua. Kuta, Legian, Ubud, penuh semua kalau musim liburan gini, kata Hendra menggeleng kuat-kuat. Gimana kalau ke Bali tapi ke daerah Karangasem, usul Prima. Aku pernah lihat vlog, katanya masih banyak spot alamnya yang belum diekspos, apalagi keindahan pantai-pantainya yang masih asri, sama sanggar-sanggar tarinya, dan kamu bisa pelajari tari-tariannya, Ra. Lara mengangguk setuju. Asik tuh, boleh-boleh, asal bukan tempat rame-rame aja. Aku sih setuju. Hendra membuka ponsel dan mulai browsing. Oke, kita cari penginapan yang dekat pantai aja ya.
tapi yang nggak terlalu komersil. Jadi bisalah disesuaikan sama kantong anak kos kayak kita-kita. Nah nih, daerah pesisir timur Karangasem. Ih, view cakep banget bro. Terus deket juga nih sama spot pemandangan alam yang belum banyak dijamah orang, kata Hendra sambil menunjukkan ponselnya kepada Prima dan juga Lara. Nah, boleh tuh nginep di situ. Pas banget view-nya di pesisir pantai, jawab Prima. Jangan lupa kita tentuin juga mau kemana aja. Sekali lagi ya, cari tempat-tempat yang gak ramai gitu. Ah, gue tahu. Ini aja, kita explore desa-desa adat yang ada di sekitaran Karangasem. Nanti kita bisa ngelukis tuh desa-desa adat, tentang rumah-rumahnya yang masih khas, tentang kehidupan masyarakatnya, alamnya yang masih asri, budayanya ya semacam desa tua gitulah. Kata Hendra lagi. Prima mengangkat alis. Desa tua? Ya kayak desa adat gitu, tapi jangan mikir yang serem-serem dulu. Oke, di sana pemandangannya pasti keren. Dan jangan lupa tarian-tarian adatnya. Begini, kata Hendra sambil menunjukkan ibu jarinya. Jadi nanti gua sama Prima bisa ngelukis. Nah, lu bisa dah pelajarin ilmu tari dan musik tradisional Lara, kata Hendra kepada Lara. Lara senyum-senyum sendiri. Ya kalau gue sih oke-oke aja. Tapi jangan-jangan kamu sama Prima yang takut kalau nanti tujuan kita ke desa-desa adat yang tua atau ke tempat-tempat yang wingit. Kan kalian berdua yang biasanya paling takut film horor. Kalau aku nggak takut, aku cuma waspada. Hendra tuh yang penakut, kencing aja minta ditemenin, kata Prima. Sialan lu, jawab Hendra manyun. Setelah 1 jam berdiskusi, mereka memutuskan 2 hari lagi mereka akan berangkat ke Tanah Bali. Tiket pesawat langsung dibeli, penginapan pun sudah di-booking, jadwal disusun dengan santai, tempat-tempat wisata mana saja yang akan mereka kunjungi nanti di sana. Tapi mereka tidak ada yang tahu bahwa liburan yang mereka rancang dengan tawa dan bahagia itu akan berubah menjadi perjalanan yang paling mencekam dan menakutkan dalam hidup mereka. 3 hari kemudian, suara debur ombak menyambut mereka di pantai kecil bernama Amet, Karangasem. Tidak ada hingar-bingar turis seperti di Seminyak ataupun Canggu. Yang terdengar hanya desiran angin, suara burung-burung laut, dan sesekali suara gamelan dari kejauhan entah berasal dari pura mana. Ini sih namanya surga yang belum viral nih, kata Hendra sambil menaruh tasnya ke kasur bambu penginapan. Bangunan semi tradisional, berdinding anyaman bambu, berlantai semen dingin, dan aroma dupa dari canang sari yang baru diletakkan di pintu menguat pelan. Lara membuka jendela kamar mereka. Lihat tuh, di kejauhan ada sawah teras sering. Mungkin sistem subak juga dipakai di sini kali ya. Primanya mengangguk, matanya fokus pada sketsa kecil yang ia buat di pesawat. Gila sih, baru 2 jam di sini, tapi pengen banget langsung lukis. Hari pertama, mereka habiskan berkeliling pantai dan mampir ke beberapa pura kecil di sekitaran desa nelayan. Saat malam tiba, mereka sempat menyaksikan latihan tari kecak di halaman sebuah banjar ditemani suara serangga dan lampu temaram dari obor. Hari kedua, mereka pergi ke Tirta Gangga, bekas taman air kerajaan dengan kolam-kolam batu dan ikan koi berwarna cerah. Prima dan Lara sibuk mengambil foto referensi, sementara Hendra sibuk berpose estetik untuk feed Instagramnya. Lalu datanglah hari ketiga, ketika Hendra tampak serius memperhatikan layar gawainya. Ayo, lihat apaan lo? Video-video bule ya. Goda Prima. Ini nih, gila nggak? Dari kemarin gue perhatiin di map ini ada sebuah desa adat di dekat penginapan kita. Namanya Desa Tenganan Ningsir. Tapi anehnya desa ini kadang muncul di map, kadang enggak. Aneh banget ya. Coba dah lu lihat dah. Sekarang lagi muncul nih. Coba lu perhatiin, kata Hendra sambil menyerahkan gawainya kepada Prima. Prima menerima gawai Hendra, lalu diperhatikannya letak desa adat tersebut di map. Ya ini ada di map Desa Adat Tenganan Ningsir. Nah, lu inget-inget deh posisinya. Ntar 1 atau 2 jam lagi lu cek lagi. Pasti hilang deh tuh desa itu, nggak ada di map, terang Hendra. Masa sih? Tanya Prima. Gak percaya lu. Ingat-ingat ya posisinya ya. Nanti kita cek bareng nih. Ya 1 atau 2 jam lagi dah, jawab Hendra sambil menerima gawainya lagi. Oke, nanti kalau desa itu di map muncul lagi, kita coba datangin langsung aja ya, jawab Prima. Sebelum makan siang di hari ketiga ini, mereka isi dengan kunjungan ke sebuah pura di atas bukit yang tak banyak diketahui wisatawan, bernama Pura Lempu Yang Luhur.
Untung pagi-pagi sekali mereka menuju ke sana karena untuk mencapainya mereka harus menaiki ratusan anak tangga yang dikelilingi kabut tipis dan pepohonan tinggi menjulang, jadi tidak terlalu panas. Di puncak, tampak gapura penjor yang megah membingkai Gunung Agung yang gagah di kejauhan. Seorang pendeta tua menyambut mereka. Dia memandang lama ke arah Prima. "Kamu adalah masa lalu, dan kamu akan kembali lagi," katanya. Ketika orang itu saling berpandangan bingung, pendeta tua itu lalu mengoleskan tirta suci ke kening mereka dan menyelipkan setangkai Kamboja ke telinga Prima. "Semoga kamu bisa menyelesaikan takdirmu," bisiknya di telinga Prima. Mereka bertiga lalu menikmati pemandangan alam di pura itu. Di antara suara gemericik air dan bau dupa yang menggantung di udara, Prima merasa seolah waktu melambat. Dia duduk bersila di depan pura, hanya diam. Kata-kata pendeta tua itu sangat mengganggu pikirannya saat ini. Dia kembali merenung, hanya merasakan getaran tanah Bali yang seakan menembus hingga ke tulang. "Aku ngerasa tempat ini kayak nyimpan sesuatu deh," gumamnya pelan. Lara menatap Prima. "Kamu baik-baik aja kan?" Primanya mengangguk, tapi matanya terus memandangi langit yang mulai diselimuti awan tipis. Menjelang siang, saat mereka akan mencari makan siang, lagi-lagi Hendra menunjukkan gawainya kepada Prima. Lu lihat sekarang deh, desa Tenganan Lingsir udah gak ada di map," kata Hendra. Prima memperhatikan gawai Hendra. "Iya juga ya, tadi titiknya masih di sekitaran sini kan? Kok sekarang udah gak ada ya? Nah, gue bilang juga apa? Aneh kan?" jawab Hendra. Siang itu, mereka bertiga memutuskan makan di warung kecil dekat penginapan pemiliknya. Seorang ibu parubaya yang ramah mengenakan kebaya dan menyajikan nasi jinggo dengan sambal mata yang pedasnya menohok. "Adik-adik ini dari mana?" tanyanya dengan ramah. "Oh, kami dari Surabaya, Bu," jawab Prima sambil menikmati nasi jinggonya. "Biasanya anak-anak muda seperti kalian perginya ke tempat-tempat ramai yang banyak kafe-kafenya seperti Kuta, Legian," kata ibu tadi. "Justru kita malah menghindari keramaian, Bu. Kita ingin mencari tempat yang tenang, ya agar bisa menenangkan pikiran yang lagi suntuk, karena banyak tugas akhir, Bu. Sekalian kita mau cari pemandangan desa-desa adat yang masih asri untuk bahan lukisan. Dan teman saya yang wanita ini ingin mempelajari tarian-tarian dari masing-masing desa adat tersebut. Apakah ada perbedaannya atau tidak?" terang Prima. "Oh, bagus itu. Kalian tidak mau datang ke desa Tenganan Pengeringsingan? Itu desa adat yang masih tradisional. Pemandangannya bagus, pantainya juga indah, semuanya masih asri. Ada sanggar tari Bali juga di sana," kata si ibu sambil membersihkan meja. "Tenganan Pengeringsingan?" tanya Prima. "Bukan Tenganan Lingsir, Bu." Mendengar itu, sendok di tangan ibu itu jatuh ke piring. Ia menatap Prima dengan wajah yang pucat. "Maaf, tadi kamu bilang apa, Nak?" "Tenganan Lingsir," sahut Hendra santai. Soalnya semalam waktu cek map sempat muncul nama desa itu, tapi anehnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nah, seperti sekarang ini hilang nih, gak ada lagi di map." "Tidak, tidak ada desa itu," kata si ibu dengan nada mendadak dingin. "Kalaupun ada, jangan dicari." Prima mencondongkan tubuh. Memangnya ibu tahu tentang tempat itu? Ibu itu hanya menggeleng cepat lalu buru-buru beranjak ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka bertiga saling pandang. Keningan itu lebih memancing rasa penasaran daripada ketakutan. Prima pun sempat melirik ke arah pengunjung lain, dan mereka pun langsung menundukkan kepala saat mata mereka bertemu, seolah-olah mengisyaratkan kalau mereka tidak ada yang mau ditanya-tanya. Mereka bertiga lalu keluar warung, dan sesampainya di tempat parkir tampak seseorang pemuda tengah membantu seorang pengunjung memarkirkan kendaraannya. "Cobain bertanya Gi sama tukang parkir itu. Biasanya tukang parkir tahu tempat-tempat sekitaran sini," kata Prima. Hendra mengangguk, lalu berjalan mendekati tukang parkir tersebut. "Bang, maaf, mau nanya ini. Abang tahu desa adat yang namanya Tenganan Lingsir gak?" Tukang parkir itu tampak mengerutkan dahinya. "Tenganan Lingsir? Perasaan kok saya baru dengar nama itu ya, Mas. Padahal saya sudah 25 tahun di sini. Kalau Tenganan Peringsiangan, saya tahu, tak jauh dari sini," jawabnya. Ini nih,
Di sini nih Mas, Hendra mengeluarkan gawainya dan membuka mapnya. Niat Hendra hendak menunjukkan desa Tenganan Lingsir ke mas-mas parkirnya, tapi sedari tadi Hendra mencari-cari nama desa tersebut. Ternyata desa tersebut sudah tidak ada lagi di map. Dia hilang lagi. Ya udah Mas, nggak jadi. Makasih ya, kata Hendra sambil menundukkan kepala. Tukang parkir itu hanya memandangi Hendra sambil bengong. Gimana? Tanya Prima. Amsyong, jawab Hendra sambil menggelengkan kepala. Ya udahlah, kita ke desa adat Tenganan Pengering Siangan aja daripada hari ini nggak kemana-mana. Usul Lara. Oke, kalau gitu kita sewa mobil dulu aja ya. Usul Prima diikuti oleh anggukan yang lain. Di dalam mobil, Lara duduk di sebelah Prima yang memegang kemudi, sedangkan Hendra duduk di belakang sambil masih mengotak-atik gawainya. Stop Prim. Nih desa Tenganan Lingsir muncul lagi di map nih. Mana nggak jauh lagi dari sini titik ya. Seru Hendra. Prima buru-buru menepikan mobilnya. Serius lu Ndra? Di mana? Ini kiri kanan hutan loh. Cuma ada jalan setapak ke arah sana. Tanya Prima sambil tangannya menunjuk ke arah jalan setapak yang ada di kiri jalan. Nah ya itu jalannya. Mapnya ngarahin ke sana nih. Jawab Hendra. Bener aja lu. Berarti mobil kita nggak bisa masuk dong. Yang nggak apa-apa keles, kita tinggal aja di sini. Ini petunjuknya juga nggak jauh lagi sih, cuma sekitar 500 meteran. Udah kita jalan kaki aja, kata Hendra ngotot. Ayo dong Prima, penasaran banget gue nih, kata Hendra yang membuat Prima berpikir sejenak. Mereka lalu turun dari mobil, tapi Prima masih terlihat ragu-ragu saat memandang jalan setapak itu. Ini udah jam 3 sore loh, habis ini gelap. Ya bentaran aja sih, habis lihat-lihat keadaan. Kalau ternyata nggak oke langsung balik. Tapi kalau pemandangannya layak untuk dilukis, ya kita bisa minta izin. Ya tinggal barang sehari 2 hari dah. Gimana? Mau masuk gak? Tanya Hendra, matanya berbinar. Udah jelas-jelas tadi pagi ada yang bilang jangan dicari Hen. Saut Lara dengan nada ragu. Ya tapi kan dia juga kagak bilang apa-apa, jawab Hendra pelan. Ya lagi pula kalau cuma desa biasa, apa sih yang perlu ditakutin? Setelah debat kecil, mereka memutuskan untuk mencoba mobil diparkir di pinggir jalan karena jalan kecil itu tak bisa dilalui kendaraan. Mereka berjalan kaki sambil membawa peralatan lukis dan ransel berisi beberapa baju ganti, mengikuti petunjuk di map yang anehnya masih stabil menunjukkan arah. Sekitar 20 menit berjalan melewati hutan kecil yang dipenuhi suara jangkrik dan wangi bunga kamboja liar. Mereka melihat satu rumah tua berdinding batu padas muncul di balik pohon, lalu mulai tampak rumah-rumah lain, lalu terlihat satu gang sempit dengan gerbang khas Bali, dan tampak pula halaman pura kecil dengan pohon pule besar tumbuh di tengah-tengah. Desa itu benar-benar muncul. Keindahannya benar-benar seperti lukisan hidup. Sawah menguning mengalir ke bawah perbukitan, barisan pohon kelapa, kabut tipis di ujung atap rumah, dan aroma dupa yang menggantung di udara. Orang-orang berjalan pelan, mengenakan kain tenun geringsing. Anak-anak bermain dengan mainan bambu, dan seorang pria tua terlihat menabuh gamelan di beranda rumah. Ini bukan desa biasa, bisik Prima. Ini desa di surga. Alam yang indah, betul-betul asli dan masih alami. Berarti fix ya, kita tinggal di sini 1 atau 2 hari, jawab Hendra yang lalu diikuti anggukan kepala oleh yang lain. Matahari sudah mulai condong ke arah barat saat Prima, Lara, dan Hendra melangkah masuk ke desa misterius itu. Deretan rumah-rumah tua berdiri rapi, sebagian berdinding anyaman bambu, sebagian lainnya dari batu padas yang sudah dimakan lumut. Di kejauhan, suara gemericik air mengalir dari pancuran di sebuah pura kecil berpadu dengan suara angklung bambu yang bergoyang tertiup angin. Aroma dupa samar tercium di udara. Gila, ini desa beneran ya? Kok rasanya kita kayak balik ke masa lalu? Bener-bener kayak desa kuno yang belum tersentuh sama modernisasi, bisik Hendra sambil memotret diam-diam. Prima tampak diam. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatinya. Dia merasa sangat familiar dengan desa ini. Setiap sudut desanya seperti pernah ada di dalam ingatannya, padahal dia baru pertama kali menginjakkan kaki ke desa ini.
Penduduk desa menyambut mereka dengan tatapan datar. Beberapa wanita mengenakan kebaya dan kain prada membawa sesajen di atas kepala. Seorang pria tua menghampiri mereka mengenakan udeng dan kain putih. Permisi Bapak, ucap Lara sopan. Kami ingin bertemu dengan kepala desa karena kami tertarik dengan keindahan tempat ini. Pria tua itu memandangi mereka lama sebelum menunjuk ke arah sebuah rumah besar di ujung jalan batu. Pendesa ada tinggal di sana, tapi kalian harus hati-hati. Prima mengerjit. Hati-hati? Memangnya kenapa ya Pak? Namun si bapak hanya melangkah pergi tanpa menjawab. Rumah pendesa tampak berbeda dari yang lain, lebih besar, penuh ukiran rumit pada pintu dan pilar-pilarnya. Di halaman depan ada pohon kamboja dengan banyak kain poleng atau kain kotak hitam putih khas Bali yang melilit batangnya. Seorang lelaki tua berwibawa dengan rambut putih digelung di atas kepala menyambut mereka. Ia duduk bersila di balik-balik batu dengan mata yang dalam seakan bisa menembus pikiran. Apa yang membawa kalian ke sini, anak-anak muda? Tanyanya, suaranya berat tapi lembut. Prima membuka suara. Kami adalah mahasiswa seni lukis dari Surabaya, Pak. Desa ini sangat indah dan kami berniat ingin melukis tempat ini. Kalau memang diperbolehkan, kami izin tinggal beberapa hari di sini. Pendesa memejamkan mata sejenak, seolah membaca sesuatu di balik permintaan mereka. Ia kemudian membuka mata dan tersenyum. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Tapi kalau kalian sudah sampai di sini, mungkin memang sudah waktunya. Sudah saatnya. Jawabnya seperti menyimpan sebuah misteri. Mendengar kata-kata pendesa itu, lagi-lagi Prima merasakan sesuatu yang aneh. Tapi sampai sekarang ia belum juga dapat menebak perasaan apa itu. Tapi hari sudah hampir gelap. Di desa ini ada larangan. Tidak boleh keluar setelah matahari tenggelam. Jadi sebaiknya sekarang kalian istirahat dulu. Besok pagi barulah kalian bisa mulai aktivitas yang ingin kalian lakukan. Ia lalu memanggil seseorang untuk menyiapkan tempat bermalam di sebuah rumah kayu dekat pura. Namun sebelum mereka pergi, pendesa memberi pesan. Kalian boleh tinggal di sini. Tapi ingat baik-baik. Selepas matahari tenggelam sampai ayam berkokok. Pertama, kalian tidak boleh keluar dari rumah. Kedua, jangan pernah mengintip keluar dari celah dinding atau jendela. Dan ketiga, jangan mencoba menguping suara apapun yang kalian dengar di luar. Apapun yang terjadi, tetaplah di dalam dan diam. Ucap pendesa tersebut. Lara menelan ludah. Maaf, itu kenapa ya Pak? Namun pendesanya menjawab. Karena kadang ada yang sedang menari dan beraktivitas di malam hari. Dan kalau kalian melihatnya, dia akan tahu kalian ada. Dan itu akan berbahaya. Prima dan Hendra saling pandang. Mereka mengangguk pelan, setengah ragu, tapi tak ingin terlihat takut. Dan ketika malam turun, suara gamelan dari arah pura tua mulai terdengar. Suaranya mengalun tak beraturan, terlalu cepat, lalu terlalu lambat, seperti diputar mundur. Bayangan hitam-hitam terlihat menari di kejauhan dari balik dinding bambu. Lalu terdengar suara yang lebih aneh, gerukan lembut dari luar dinding seperti kuku yang melukai bambu dengan sangat perlahan. Prima tidak bisa tidur. Ia menahan nafas antara takut dan penasaran. Tapi semakin malam, rasa penasaran itu tumbuh seperti benih yang disiram ketakutan. Dan saat jam menunjukkan lewat tengah malam, Prima pelan-pelan mendekati dinding rumah. Suara garukan dari luar semakin deras. Tidak seperti sebelumnya yang samar dan lembut. Kali ini terdengar seperti kuku yang menyeret dengan keras. Prima lagi-lagi menahan nafasnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia yakin yang lain juga bisa mendengarnya. Bayangan hitam di luar jendela seolah membesar. Kemudian suara tawa pelan terdengar. Tawa itu tidak seperti tawa manusia, terdengar parau, berat dan menggema. Prima perlahan mendekati celah jendela. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dan saat ia mengintip, matanya langsung bertemu dengan dua cahaya terang menyilaukan. Namun kali ini makhluk itu berbicara. Sudah waktumu kembali, Prima, katanya dengan suara yang seolah berasal dari dalam kepalanya.
Dan di luar sana, sesuatu sedang berdiri tepat di hadapannya, bentuknya tinggi kurus. Matanya terang bagaikan dua obor kecil, kulitnya gelap kebiruan. Makhluk itu tidak bergerak, tapi tersenyum tepat ke arah Prima. Prima tidak dapat melihat jelas wajah makhluk itu karena matanya yang terlalu terang bersinar. Prima memundurkan tubuhnya, jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, tak bisa dikendalikan, dan Prima pun menjerit, lalu semuanya gelap. Prima terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Udara pagi di dalam rumah terasa dingin dan basah. Lara dan Hendra duduk di sampingnya, wajah mereka cemas. "Prim, lu ngapa sih, Prim? Lu pingsan ya semalam?" ujar Hendra sambil menyodorkan air. Aku aku ngintip," jawab Prima lemah. "Ada sesuatu, makhluk tinggi, matanya menyala terang, dan dia melihatku." Lara mencengkram tangan Prima. "Kita kan udah janji untuk gak ngintip, Prim. Bendesa udah bilang." Saat itulah suara ketukan keras menggema dari luar rumah. Pintu dibuka dan seorang pemuda desa yang membawa kain putih dan dupa mengangguk dengan hormat. "Bendesa memanggil kalian." Di beli-beli suci depan pura, Bendesa duduk dikelilingi beberapa tetua, matanya tajam menatap ke arah Prima. "Kami tahu kau telah melanggar larangan pertama dan kedua." Prima menunduk. Maafkan saya." Salah satu tetua berbicara, suaranya berat seperti suara dari dalam gua. "Desa ini menjaga arwah orang yang terikat oleh waktu. Mereka yang melihat bayangannya sendiri di luar akan mengalami kilasan hidup yang belum terjadi. Itu bukan ancaman, tapi peringatan." "Maksudnya?" tanya Lara heran. "Nanti kalian akan tahu sendiri, karena salah satu dari kalian sudah melanggar pantangan. Maka cepat atau lambat, kalian akan tahu jawabannya," jawab pendesa. Karena Prima masih lemah, akhirnya mereka bertiga diizinkan untuk menginap satu malam lagi. Dan di malam kedua itu, Prima bermimpi aneh. Ia berada di tengah tari kecak, diapit puluhan penari bertopeng. Di ujung panggung ada seseorang duduk dengan kepala tertunduk, memakai baju dengan tudung kepala. Saat Prima mendekat, orang itu perlahan mengangkat wajahnya dan menurunkan tudungnya. Prima terkejut. Itu adalah dirinya sendiri, tapi wajahnya jauh lebih tua, matanya kosong, dan kulitnya seperti sudah berpuluh tahun tak terkena cahaya. Prima terbangun sambil berkeringat, dan untuk sesaat dia tak tahu lagi apakah ia masih bermimpi. Keesokan paginya, Bendesa memberikan keputusan. "Waktunya kalian pergi. Para tetua adat sudah memutuskan bahwa desa ini tidak untuk dilukis, tidak untuk dikenang. Tapi kalian telah melihat, dan itu cukup." Mereka bertiga kemudian diberikan sesajen kecil, dan di antara ke batas desa tidak ada salam perpisahan, tidak ada penduduk yang melambai. Dan saat mereka menengok ke belakang, desa itu sudah menghilang. Dan ketika Hendra melihat di map, nama desa Tenganan Lingsir pun sudah tidak ada lagi. 3 hari setelah mereka kembali ke Surabaya, suasana hati Prima semakin tidak menentu. Tubuhnya semakin lemas, matanya tampak sayu, dan ia mulai menggambar tanpa henti selalu saja gambar yang sama, desa dengan jalan kecil, pohon besar di tengahnya, dan sosok bertudung yang berdiri membelakanginya. "Prim, berhenti dong. Kamu belum makan loh dari tadi pagi," kata Lara sambil meletakkan sepiring nasi di sampingnya. Prima tak menggubris. Lihat ini, semua sketsaku semua sama. Aku bahkan menggambar ini dalam tidurku." Hendra duduk di dekatnya. "Lu masih lihat dia?" Prima mengangguk pelan. "Ya, laki-laki yang memakai tudung di kepala. Kadang di kaca, kadang di mimpi, kadang waktu gua nggak sadar pun bayangan laki-laki itu seperti mengikuti. Gue juga selalu melihat pemandangan dan aktivitas yang sama di desa itu. Gue rasa gue kayak gak pernah keluar dari desa itu." Karena keadaan Prima yang semakin hari semakin parah, Lara akhirnya mengajak Prima dan juga Hendra pergi ke rumah pamannya yang dikenal sebagai orang pintar. Mereka bertiga duduk di balik rumah joglo sederhana. Aroma kemenyan memenuhi seluruh ruangan. Paman Maja, pria tua berambut putih dengan tatapan teduh, menatap Prima cukup lama. "Kau sudah terikat." "Terikat?" tanya Lara. "Ya, Prima sudah terikat dengan desa itu. Aku bahkan tidak bisa melepas ikatannya.
Hanya yang mengikat dialah yang bisa membuka talinya, kata Paman Maja sambil masih memejamkan mata. Roh dan waktu Prima ditarik oleh desa itu. Dia pernah ada di sana dan akan kembali ke sana. Dia bukan pengunjung, tapi bagian dari siklusnya. Tambahnya lagi, Lara dan Hendra saling berpandangan dengan bingung. Maksud Paman? Tanya Lara dan Hendra hampir bersamaan. Tapi Prima yang juga memejamkan mata tiba-tiba saja berkata, betul, kemarin aku sempat melihat diriku di cermin di rumah itu tampak tersenyum. Padahal aku sedang tidak tersenyum. Aku juga bermimpi. Aku melihat diriku di malam pertama waktu aku pingsan. Aku sempat melihat bayangan diriku, tapi bukan aku yang sekarang. Aku sudah tua. Paman Maja mengangguk. Itulah pengulangan. Desa itu bukan desa biasa. Dia menampung waktu, dan waktu di sana membentuk siklus terus berputar. Semua orang di desa itu adalah orang yang datang lalu tak pernah keluar lagi. Mereka menjadi bagian dari desa, termasuk kamu, katanya pelan. Jadi maksudnya si Prima sebelumnya pernah tinggal di sana sampai tua dan sampai mati gitu. Lalu datang lagi Prima muda dan harus tinggal di sana juga, begitu seterusnya. Tanya Hendra seperti tidak percaya. Paman Maja mengangguk pelan. Ah, gak mungkin ini mah, mana ada kejadian kayak gitu, kata Hendra. Tapi itulah yang Paman lihat. Prima akan menjalani takdirnya. Dia pasti akan kembali ke sana. Karena Prima adalah bagian dari siklus di desa itu sampai dia mati. Dan beberapa puluh tahun kemudian akan muncul Prima lagi, masuk ke desa itu lagi. Seperti itu seterusnya. Paman Maja sampai harus mengulangi penjelasannya. Lara mulai menangis. Apa nggak ada cara buat menyelamatkan Prima, Paman? Harus kembali ke sana, kata Paman Maja. Prima harus menyelesaikan siklusnya, dan dia harus memilih tetap menjadi bagian desa atau mengakhirinya dengan memutuskan siklusnya. Tapi harga yang harus dibayar tidak kecil. Seumur hidupnya dia akan dikejar oleh takdirnya dan itu akan membuatnya gila, kata Paman Maja. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke tanah Bali. Perjalanan kembali ke Bali tidak mudah kali ini. Titik desa itu tidak muncul di peta manapun, tapi Prima merasa bisa merasakannya seperti ada tali gaib yang menariknya ke satu arah. Mereka bertiga mencoba napak tilas lagi, mengikuti jalan ke arah desa Tenganan Ningsir. Cuaca sore itu tampak mendung ketika Prima menepikan mobil mereka di pinggir jalan. Yakin kemarin kita berhenti di sini? Tanya Lara. Iya Prim ya, ngapa gue ngerasa semua jalan kelihatan sama ya? Balas Hendra sambil celingak-celinguk. Gue yakin, yakin banget. Turun, gue ngerasa ada yang manggil-manggil gue dan nyuruh gue untuk jalan, kata Prima lagi-lagi. Lara dan Hendra saling berpandangan dengan heran. Mereka lalu turun dan berjalan menyusuri jalan tanah berbatu. Tiba-tiba saja Prima berhenti. Di sini, benar. Ini tempat yang desa yang kita datangi kemarin. Seperti deja vu, di balik kabut dan hutan muncullah jalan kecil yang mereka kenali. Tapi kali ini desa itu bukanlah desa indah seperti kemarin. Rumah-rumahnya retak dan hancur, tanaman menjalar ke atap, pagar-pagar bambu telah lapuk, sebuah pelinggi patah di tengah jalan, dan pinjor yang dulunya tegak kini tinggal kerangka. Udara kering dan sepi. Mereka berjalan perlahan ke dalam. Gila, ini beneran desa yang kemarin ya? Gue mau Mendra. Tapi kayak udah puluhan tahun ditinggalin. Lara menggigil. Enggak, ini kayak dunia lain. Prima berhenti di depan sebuah rumah dengan pintu kayu yang seperti dikenalnya. Dia masuk. Meja kayu tua, lukisan pudar di dinding, tergantung satu foto usang, dan foto itu menunjukkan dirinya. Tapi Prima dalam foto itu mengenakan pakaian kuno, rambutnya disisir ke belakang, wajahnya sama tapi tatapannya kosong. Prima jatuh terduduk. Aku tahu sekarang. Aku bukan pengunjung. Aku selalu ada di sini dari waktu ke waktu yang berbeda. Betul kata Paman Maja. Aku adalah bagian dari desa aneh ini. Lebih tepatnya desa dengan lorong waktu. Aku bagian dari desa ini. Waktu di sini melingkar dan aku salah satu simpulnya. Lara menangis sambil memeluk Prima. Terus kita harus gimana? Prima terdiam cukup lama, lalu dia mulai menyadari sesuatu. Sekarang
Aku ingat waktu malam aku mengintip dari celah rumah dan melihat makhluk yang sedang memandangku, dan aku tidak bisa memandang karena matanya yang bersinar terang. Setelah aku ingat-ingat lagi wajahnya, dia, ya sosok itu adalah aku. Aku dari masa lalu dan aku merasa ini adalah takdirku. Aku harus mengikuti takdirku kembali ke desa ini. Jawab Prima sambil tertunduk lemas. Aku nggak bisa ikut kalian keluar, tapi kalian masih bisa pergi. Hendra memelototkan matanya. Ya kagak bisa gitu dong. Kita udah kesini bareng-bareng. Ya keluar juga bareng. Prima menggeleng. Kalau gue ikut keluar, desa ini bakal menarik kalian juga. Dan gue gak mau kalian menjadi bagian dari desa ini. Desa dengan waktu yang terus berulang. Desa yang berisi dengan manusia yang sama, lalu lama-lama hancur, dan kemudian bangun lagi dengan orang yang sama. Seperti itu terus menerus. Kalian harus pergi. Kalian gak boleh lama-lama di sini. Pergilah sebelum siklus itu kembali lagi dan kalian masuk ke siklus yang baru. Terang Prima dengan suara bergetar. Enggak, aku nggak mau, kata Lara. Lalu ia memeluk Prima dengan erat. Mereka bertiga duduk diam cukup lama di rumah tua itu hingga matahari hampir tenggelam. Akhirnya Prima melepaskan pelukan Lara. Jaga dirimu ya, jaga lukisanku, jaga semua cerita cinta. Kenanglah selalu. Dia menatap Hendra dan Lundra. Tolong jagain Lara ya. Jangan biarin dia balik ke sini lagi. Dan sampaikan maaf gue ke kedua orang tua gue ya. Gue belum bisa jadi anak yang berbakti, belum bisa jadi anak yang bisa mewujudkan cita-cita mereka. Hendra mengangguk, air matanya jatuh. Prima tersenyum tipis. Gue gak hilang kok, gue cuma pulang. Jadi jangan ada air mata. Lara mencoba menarik tangan Prima. Please, jangan tinggalin aku. Ayo kita pulang sama-sama. Prima membelai pipi Lara. Kalau memang kamu cinta sama aku, kamu harus pergi. Dan kamu akan hidup dengan normal sampai kamu tua. Saat Prima menatap ke arah cermin tua di rumah itu, bayangan dirinya tersenyum. Dan kali ini ia pun ikut tersenyum. Prima sadar bahwa dia adalah bagian dari siklus desa Tenganan Lingsir, yang artinya dia tak bisa lagi kembali ke dunia nyata. Dia dengan berat hati menyuruh Lara dan Hendra pergi demi keselamatan mereka. Di saat perpisahan itu, Lara memeluk Prima erat. Air matanya jatuh perlahan, sementara Hendra berjanji akan menjaga Lara sebaik mungkin saat kabut mulai menelan desa. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara halus yang terdengar seperti bisikan doa dari masa lalu. Prima menggenggam tangan Lara. Untuk terakhir kalinya, wajahnya tenang, tapi air matanya menetes tanpa suara. Kalau waktu kita pernah berpadu, kenallah itu sebagai rumah, bisiknya. Aku akan tetap hidup dalam lukisan-lukisan yang pernah kugores untukmu. Lara mengangguk, suaranya tercekat. Aku janji akan menyimpannya, akan menceritakan kisahmu dan kisah ini pada dunia agar tidak terlupakan. Hendra hanya bisa menepuk bahu Prima sambil menunduk. Lu berani banget tuh, lebih daripada yang gua kira bro. Prima tersenyum kecil. Lu juga bro, jaga dia ya, jaga dunia kita. Dengan air mata mengalir deras, Lara akhirnya berdiri. Prima berdiri di ambang pintu melihat mereka berjalan menjauh perlahan. Kabut turun dan desa kembali tenggelam ke dalamnya. Prima menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menghilang dalam kabut desa yang mulai menelan dirinya. Lara dan Hendra pulang dengan hati yang penuh luka dan tanya, membawa lukisan-lukisan Prima yang kini jadi satu-satunya bukti nyata keberadaannya. Meski waktu terus berjalan, misteri desa Tenganan Lingsir tetap tertutup rapat, dan siapapun yang pernah datang tak pernah benar-benar bisa melupakannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani. Waduh, ini mengambil tempat di Tanah Bali ini, di Pulau Dewata. Waduh, jadi memang Tanah Bali ini terkenal dengan keindahannya teman-teman ya. Dan kisah kali ini berasal dari sana, bagaimana ada salah satu desa, desa misterius ini ya, di pedalaman Balinya, di daerah terpencilnya yang bernama Tenganan Lingsir. Di sini udah sebenarnya dikasih tahu tuh Prima dan kawan-kawan, jangan ke sana, jangan ke sana, tapi masih bandel ya, karena memang ya anak muda itu pasti semakin dilarang dia semakin penasaran, ingin tahu ada apa sih di sana, kok
nggak boleh didatengin, udah gitu di map itu muncul, ntar nggak muncul lagi, ntar muncul nggak muncul lagi. Tenganan lingsir di sini bagaimana seperti siklus yang terus berbalik, jadi memang agak-agak ini ya, agak sulit ya. Di sini bagaimana Prima itu dulunya juga pernah muncul di situ. Jadi siklusnya berulang lagi. Jadi memang dia harus bertahan di situ ya. Sedih banget sih ya. Apa namanya? Menurut saya ini salah satu horor yang genrenya sangat menarik ya teman-teman ya, tanpa menampilkan sosok yang menyeramkan, tapi ya justru kehororannya tuh ada di situ kalau menurut saya. Bagaimana dia datang dan oh gue kayak deja vu ya ada di sini ya. Kok apa namanya kayak pernah, intinya dia pernah ada di situ dan benar ternyata ini adalah siklus yang berputar dan ya mungkin harusnya bisa ditolong ya mungkin ya dengan cara memutus siklus atau bagaimana, tapi mungkin di situ Prima nggak mau mengorbankan teman-temannya, akhirnya ya dia menyerah, bukan menyerah ya, akhirnya dia sudah saya jalani takdir saya, Lara dan Hendra biar pulang. Aduh, ini salah satu favorit saya juga nih untuk Bu Wahyu Dia, kalau kirim cerita putus pasti selalu menarik sekali ya. Terima kasih Bu Wahyu Dia atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.